Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Taufik Saguanto dalam acara live via Instagram, yaitu podcast Saling Sapa. Dan pada edisi hari ini tanggal 1 Oktober, kita akan menghadirkan sosok inspiratif satu lagi yang eh, layak untuk jadikan inspirasi. Dan beliau adalah senior saya dulu di Fakultas Ekonomi UMM. Dan ini saya coba untuk menghubungi beliau. Ya, kita sambil menunggu beliau. Jadi beliau adalah sosok sederhana. Di balik sosok sederhananya ini, beliau bisa menyelesaikan sampai jenjang pendidikan tertinggi, bahkan sampai profesor gitu. Mungkin kita sering lihat banyak profesor di luar sana, tapi buat buat saya beliau ini luar biasa. Bahkan saya bilang profesor termuda di negeri ini, yang kita akan kulik, kita akan kupas tentang sosoknya untuk bisa jadikan inspirasi buat kita bahwa sejatinya beliau ini adalah, saya bisa sebut adalah praktisi emotional resilience. Jadi sosok yang memiliki kemampuan untuk beradaptasi dengan segala, bisa saya sebut, dari kesulitan hidup ya. Beliau bisa melawan itu, kemudian dengan segala macam kondisi beliau tidak hanya sekedar menyelesaikan kuliahnya, tapi beliau melampaui itu semua. Bahwa gelar tertinggi, yaitu beliau jadi profesor di bidang akuntansi. Ya, kita sudah terhubung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sosok rileknya ini yang buat saya luar biasa ini. Apa kabar, Prof? Alhamdulillah baik Om. Mana kabar? Jadi, alhamdulillah, sampai hari ini semenjak datang ke pengukuhan guru besar di UMM, sampai hari ini saya merasa masih kemarin. Euforianya masih melekat di saya, dan sampai hari ini benar-benar menginspirasi saya, anak-anak saya gitu, bahwa sebenarnya orang itu harus memiliki elastisitas tinggi kayak jenengan gitu. Kalau saya Ah, nyebutnya gitu. Jadi kalau ada sekarang teori tentang apa namanya, emotional resilient. Jadi emosi untuk elastis menghadapi segala tantangan hidup. Jenengan ini sudah pelakunya gitu. Jadi sebelum teori itu ada, jenengan sudah benar-benar jadi praktisinya gitu. Dan mungkin saya tanya kesibukannya apa ini setelah dikukuhkan, dua minggu yang lalu dikukuhkan jadi guru besar di UMM, salah satu guru besar di UMM. Bedanya apa sih, Prof? nggak ada yang beda. Enggak ada. Sama aja. Gitu loh. Ya, masih seperti biasa. Ya, tidak ada Aku yang beda. bingung. Jadi masih biasa. Nyiapin ngajar, besok semester depan mulai masuk hari Senin. Biasa nggak ada yang beda. Enggak ada beda. Oke, Nggak oke. ada yang nothing special lah. Jadi Nanti gini Mas Taufik. Jadi saya itu siap. memaknai profesor itu sebuah tahapan saja. Ya, jadi Sebuah kalau tahapan. kalau dosen itu Siap, ada kepangkatan, jabatan fungsional siap. dari asisten Hmm. ahli ke lektor, lektor kepala, guru besar. Nah, saya mencapai lektor kepala 2010. Maka kemudian kalau kemudian kemarin di Oktober 2019 saya mendapat SK guru besar, ya sudah itu tahapan berikutnya gitu aja. Tahapan Nothing berikutnya special. kita. Iya, nothing Ini special.
ini yang nonton adalah Haji Yusufi, beliau adalah direktur programnya ANTV News. Ini Bang Haji, ini beliau ini layak untuk diliput ini, bahwa beliau adalah tukang kue yang sukses menjadi guru besar gitu, menjadi profesor di usia yang relatif sangat muda, karena eh, profesor ini 2 tingkat di atas saya, cuman beda 2 tahun di atas saya, dan clear sudah jadi profesor. Sedangkan saya menyelesaikan S1 saja sudah setengah megap-megap gitu kan. Ya beliau ini senior saya dan salah satu idola saya tentang kesungguhan untuk menyelesaikan kuliah, menyelesaikan sebuah studi itu secara benar gitu kan. Saya contoh yang nggak baik sih sebenarnya, Prof. Sampean kan selalu bilang gitu, Prof. Muka-muka anakku gak kayak aku kan gitu, Prof. Gitu. Bisa sedikit diceritain nggak, Prof, biar teman-teman yang sekarang lagi gabung itu bisa diceritakan sampai seperti apa sih, Prof, dulu Profesor menghabiskan masa kecil, dan sampai secara singkat aja sih sampai dewasa gitu. Jadi ini kan ya, tuntutan lah kalau menurut saya. Ya, saya memaknai pendidikan itu sebuah keniscayaan. Saya lulus SMA tahun 95. Ya, ada yang belum saya ceritakan dan Mas Taufik nggak tahu itu. Belum ada yang tahu. Mas Taufik kan tahu. Meskipun kita dulu istilahnya satu kos-kosan, kumpul bareng, ya. Oke. Nggak ada yang tahu. Yang satu kos-kosan dengan saya juga nggak tahu kalau saya jadi tukang ketik komputer juga dulu waktu mahasiswa. Ya. Jadi iya, nggak tahu. Setahu saya jenengan dulu cuma nungguin di masjid gitu aja, jadi marbotnya masjid kampus. Iya. Jadi sebelum kuliah SMA itu kelas 1, 2, 3, saya bahkan jadi tukang bersih-bersih halaman sekolah supaya bisa tetap sekolah SMA dan tidak bayar SPP. Di sekolahan yang sama tempat saya sekolah. Jadi kalau pagi habis subuhan, saya pergi ke sekolah, nyapu madrasah halaman sekolah, nyiramin, kembang-kembang halaman bersih semua, 6:30 saya pulang, jam 7 udah di sekolah lagi. Nah, itu bayarannya. Jadi istilahnya sudah jadi Pak Kebun, istilahnya dulu kan Pak Kebun ya. Jadi Pak Kebun, marbotnya sekolah. Yes, betul, marbotnya sekolah. Jadi bayarannya bebas SPP, saya nggak bayar SPP. Dan waktu kelas 3 ada rekreasi ke Jogja, saya gratis. Nah, itu saja, itu SMA. Kemudian berhenti 1 tahun, 95 lulus. Berhenti 1 tahun, baru bisa kuliah tahun 96. Jadi saya memaknai pendidikan itu sebuah keniscayaan. Jadi kalau tidak maksa untuk sekolah, maka ya pasti saya menjadi bani kuli bangunan gitu. Bapak saya kuli bangunan, kakak pertama. Ini ada bani baru. Kalau saya yang ngomong iso besok afiliasi kuli bangunan Indonesia nyerbu aku ini. Loh, itu bukan konotasi negatif ya, bukan konotasi. Iya, betul. Maksud saya ya emang bani kuli bangunan. Iya, emang kenyataan itu sampai iya. Kakak saya pertama, kedua kuli bangunan. Maka saya berpikir kalau saya tidak memaksakan diri, ya saya akan seperti ya nggak jauh beda 11-12 gitu ya. Iya, betul. Jadi maka pendidikan itu adalah sebuah keniscayaan, memaksakan diri untuk untuk sekolah, terus berpendidikan gitu ya, untuk sekolah. Betul. Itu sebuah keniscayaan lah kalau menurut saya. Jadi kan seperti yang saya bilang waktu pengukuhan, pendidikan itu adalah salah satu pintu menurut saya yang paling efektif lah kalau kita ingin mengubah sesuatu. Untuk merubah hidup gitu ya, Prof ya? Ya, kalau saya sih memaknainya seperti itu, karena perspektif saya yang saya alami seperti itu. Gitu. Karena saya kuliah S1, saya bisa berkesempatan jadi dosen, kemudian dapat beasiswa S2, S3, jadilah saya jadi profesor hari ini. Gitu. Dan tetap jadi idola buat saya, buat para juniornya. Sampai hari ini. Terima kasih. Ya. Jadi ya sosok senior, sosok panutan
juga sosok ustadz gitu kan, karena kalau dulu di komisariat dulu jenengan yang paling getol ngingetin anak-anak kalau sholat nggak tepat waktu, ya kan gitu. Ya mungkin Ya, sekarang saya pengen detail ke yang jenengan juga saya anggap membuat sebuah lompatan gitu ya terhadap, ya simpel sih jenengan ngomongnya bahwa intellectual capital, bahwa akuntansi bukan sekedar debit dan kredit. Bahkan saya kemarin guyonan, kalau perlu akuntansi ini bisa buat, kalau memang nggak percaya, kalau emang takdir itu boleh disisihkan, bahkan untuk mengukur kapan kamu mati itu bisa ketahuan gitu kan akuntansi itu. Saya sampai bercandanya gitu. Berarti next mungkin Profesor Ulum nanti akan membuat sebuah tabel khusus standarisasi bahwa orang itu lahir sekian itu nanti matinya, tapi bisa diketahui dari akuntansi, bahwa akuntansi itu, nah ya makanya itu saya sampai guyonannya gitu, Prof. Gitu. Jadi kan memang buat saya sebuah lompatan gitu loh. Sampai kemudian berapa perusahaan, Prof, kalau boleh tahu yang sudah mulai mengadopsi pemikiran intellectual capital tuh berapa perusahaan? kalau yang menerapkan pasti banyak, tapi tidak secara Siap, spesifik menggunakan model yang saya kembangkan. Tapi kalau perusahaan yang sudah mulai aware dengan level capital tentu sangat banyak. itu Yang sangat banyak ya. saya kembangkan itu lebih pada apa? Lebih pada kerangka kerja untuk memotret apa yang sudah mereka lakukan. Betul, betul, betul. Jadi kan ini Mas Taufik, Jadi contohnya ini. siap, Jadi selama ini kan orang menganggap akuntansi itu sekedar jurnal, debit, betul, kredit, betul, betul. hitungan lah itu, simpelnya itu. Ya, Ya, sehingga ada untuk anak untuk mengukur apa ya kalau saya, Prof, ya, kalau dia sebuah literasi literasi finansial di sebuah perusahaan, kalau buat ya, jadi seperti itu, betul. sampai ada kesan kalau saya nggak suka hitung-hitungan maka saya nggak milih akuntansi gitu kan. Karena Ya, iya, misalnya, ya, saya juga itu bagiannya, jujur itu, Prof. Saya ya kenapa kok milih betul. manajemen, karena saya males hitung-hitungannya, Prof. Nah, itu asumsinya adalah karena akuntansi itu Hmm, sekedar hitung-hitungan. Padahal betul. hitung-hitungannya di akuntansi itu ya hanya di semester 1, 2, 3 saja, di awal-awal saja. Ya, akuntansi itu lebih dari itu, behind the number lah. Tidak sekedar itu, tidak Gitu. sekedar angka-angka itu. Ada banyak hal yang lebih menarik di akuntansi itu. Ya, Nah, itu yang yang saya pilih, mungkin saya hebatnya dari kasih. profesor, selalu ngomong gitu kan. Akuntansi itu not behind the number. Jadi, Sampai sejauh apa sih, Prof, melihat di awal, Prof, sebelum saya ngomong terlalu tinggi mungkin, apa namanya, ketika ngomong, apa namanya, intellectual capital gitu. Jadi, kalau nggak salah Stewart ya pertama ya, Prof, ya, yang pakai ya, ini ya, tahun, ya Stewart yang betul, pertama bahas itu ya. betul. Soalnya kalau di zaman-zaman saya kuliah itu masih ngomong apa namanya, kalau nggak salah masih pakai tahun 8 apa istilah, tahun buku-buku tahun 91-an ya, kayak Itami, Hall, Smith gitu kan, yang masih ngomong apa invisible asset ya, yang nggak kelihatan, terus apa, Hmm. kan masih seperti itu. Jadi yang bisa tegas ngomong intellectual capital, bahkan yang Prof bisa sampai kembangkan tuh, Profesor cenderung malah ke apa, intellectual capitalnya itu. Di balik itu apa sih, Prof, sebenarnya, Prof, yang kalau paling mungkin ini seperti ini, tidak hanya sekedar invisible asset gitu loh. Profesor Ya, mematikan teori-teori sebelumnya gitu. gini loh. Jadi kan kita sekarang kan eranya itu era yang asetnya itu nggak nampak, nggak berwujud. Oh iya, Lebih iya, banyak iya. tidak berwujud asetnya itu. Mas Iya, Taufik misalnya, kan punya aset yang tidak berwujud, lebih banyak tidak berwujudnya daripada berwujudnya iya, kan. Kalau berwujudnya iya, kan cuma sosok Taufik yang memang beratnya agak berat gitu. Tapi kan iya. ada di balik Taufik Senengnya yang gitu. Nggak banyak. Biasanya profesor itu udah mulai ngantuan, terus udah mulai garuk-garuk, ini ngapain sampai hari nggak ngerti ini hari apa. Ini karena profesornya masih muda, jadi nemu aja buat stand up comedy gitu ya. Iya, iya, ya, iya, jadi Prof. kan Terus Prof aja, kalau Prof. Mas Taufik kan punya aset yang berwujud, tapi nggak banyak yang berwujud yang dimiliki Mas Taufik itu. Tapi yang Betul, di betul. luar yang berwujud itu ide-idenya, muncul ide mengkapitalisasi barang-barang bekas, itu kan ide. Nah, idenya Betul. Mas Taufik itu adalah aset.
asetnya Mas Taufik toh, ya, Betul, Bro. yang itu tidak bisa dirupiahkan. Iya. Nah, Nggak ada batasan, belum ada batasan yang disepakati bareng, Bro. nah itulah tidak bisa Iya, Bro. dirupiahkan. Nah, itulah yang Betul, Bro. saya memaknainya secara simpel, itulah intelektual kapital. Ya. Jadi saya boleh nyebutnya kalau ini mungkin apa ya, Prof ya? Bahwa ini nggak berhenti sampai di sini, Prof ya. Ini akan ke depan akan terus apa namanya variabelnya akan terus bertambah gitu ya, Prof. Tentu pasti akan Oke, semakin Prof. berkembang. Di Prof. era digital ini pasti isu ini akan semakin menarik, ya, semakin Siap, Prof. berkembang. Bicara soal startup misalnya, itu kan nggak punya aset, ya. Nggak ada. Kalau kita bicara Gojek, dia tukang ojek, Ya. tapi nggak punya motor, gitu kan perusahaannya. Nah, yang punya motor Nggak orang-orang. punya motor. Nah, Iya. itulah intelektual kapital. Karena kekayaannya bukan berupa barang fisik. Beda dengan misalnya Bluebird. Dia punya taksi. Ya, tahun 90-an Bluebird itu jadi kerajaan angkutan umum atau angkutan taksi yang dia untuk jadi raksasa, Prof. Dia ya harus beli kendaraan sebanyak mungkin, membuat cabang-cabang di seluruh Indonesia sebanyak mungkin untuk dia disebut kerajaan angkutan gitu. Ya, nah. Kalau ditanya sekarang nggak ada sih. Kalau taksi sekarang nggak ada yang punya. Iya. Taksi-taksi yang warna biru yang dimiliki Bluebird itu kita sebutnya tangible asset. Asetnya berwujud. Iya, tangible asset. Iya, berwujud. Iya. Nah, sementara yang dimiliki oleh Grab, dimiliki oleh Gojek, taksi-taksi yang itu miliknya para pengemudinya sendiri-sendiri sesungguhnya toh. Sesungguhnya iya. Dimiliki oleh Grab, oleh Gojek adalah intangible asetnya, aset tak berwujudnya gitu. Ya kalau mau diadu sekarang sebanyak-banyaknya taksinya Bluebird ya masih banyakkan Gojek sama Grab, Prof. Ya, tapi jangan suka ngadu-ngadu, kebiasaan. Enggak, Prof. Enggak, Prof. Ya, Prof, siapa? Enggak ngadu, Prof. Saya cuman apple to apple kok, Prof. Enggak ada niat-niat. Ya. Terus apa namanya? Setelah menemukan banyak aset yang kalau di awal tahun 90 ketika Prof ngomong, ada aset yang lebih mahal dari goodwill, lebih mahal dari sekedar aset yang nampak gitu. Ya mungkin kalau tahun 90-an kalau zaman saya awal-awal kuliah, Prof ya dianggap gak waras gitu loh kan. Ngapain kok ngitung-ngitung itu gitu. Tapi sekarang itu kenyataan gitu, di mana ketika di istilahnya di menu aplikasinya Grab atau kita nyebut merek apa-apa ya, Prof, ya nggak apa-apa ya, itu kan pembanding. Ini kan channelnya sampai ya? Iya. Oh iya, mestinya dia bayar aku tak sebut lagi. Iya, aku malah tambah bodoh ketok sama apple to apple malah ketok bodoh aku. Jadi apa namanya? Ketika Gojek nambahkan sebuah akun lagi di aplikasinya, GoFood, ya fitur tambahan GoFood, itu kan sejatinya dia sudah buat restoran baru ya, Prof ya. Betul. Yang menunya ada ratusan ribu menu yang tidak terdapat di restoran manapun. Betul. Itulah intangible asset, itulah intelektual kapital. Betul. Ya. Nah, tantangan terbesarnya ketika Prof ngomong ini kan sebenarnya terlalu detail ya, hal baru ya, Prof ya. Tantangannya ketika Prof menyampaikan ini, nggak usah jauh-jauh lah, Prof. Ini di perusahaan atau dibiasakan untuk jadi kultur di sebuah kehidupan nyata ya, Prof ya, di kehidupan sesungguhnya, Prof. Di awal-awal mungkin kan kayak teman sejawat Prof sendiri, pertama kan ketika mau ngomongkan ide ini kan pasti ada tantangan gitu, ada penolakan lah. Kon terlalu rumit lale gitu loh, istilahnya kan gitu buat senior. Iya. Ya itu gimana Prof? Itu awal-awalnya, Prof. Saya mulai berkenalan dengan intelektual kapital itu tahun 2006. Waktu S2. Bahkan waktu itu penguji tesis saya S2 itu bilang, ini yang Anda tulis ini apa? Ini enggak akuntansi. Ya Allah.
Ini bukan akuntansi. Astagfirullahaladzim. Apa yang Anda Iya bilang? karena dianggap kalau kan aku sorry to say Prof ya. Kalau aku itu kan anak SDM ya Prof ya. Sampean aslinya nyaplok aku loh Prof. Nyaplok Iya. apa yang jadi konsentrasiku loh Prof ya. Ketika ngomong Iya. SDM ya. Kan itu yang dinilai kan SDM ya Prof ya. Oke. Salah satunya lah Prof, salah satu satunya. bagian. Ya. Ya, ini kan terlalu manajemen banget gitu loh Prof. Betul. Jadi di awal tantangannya sampai kayak gitu Prof ya. Jadi sampai Ya. yang kamu tulis ini opo gitu ya kan. Sampai kayak gitu ya. Iya. Bahkan ketika 2012 S3 juga masih sama. Oh ini Anda ini nulis disertasi main-main, ini nggak serius ini. Apa ini? Akuntansinya di mana gitu. Gitu masih ada ya. Ya, tapi nggak apa-apa. Itu kan perjalanan kan. Iya. Tantangannya di situ. Ya, gini Mas Taufik. Saya itu belajar soal visi, soal vision itu dari Pak Malik. Pak Malik Fajar almarhum. Karena ya, pada kita untuk melihat jauh ke depan visi. Jadi gini, Mas Taufik mungkin pernah dengar. Saya skripsi S1 itu tahun 99. Skripsi. Tahun 99 itu ada pemilu. 99. Ya, pemilunya itu baru berlangsung di tahun 99. Dan saya ngambil skripsi, tema skripsi saya itu adalah audit dana kampanye pemilu 99. Skripsi saya bulan September 99. Pemilunya di tahun 2099. Di tahun 99 itu belum ada mata kuliah akuntansi sektor publik, itu belum ada. Iya, benar. Tapi benar. skripsi saya bicara audit dana belum kampanye. minimal belum dibahas di S1 lah, Prof. Ya. Iya. Kedua skripsi saya nggak ada yang mau jadi pembimbing saya loh waktu itu. Iya. You terlalu ke depan gitu kan apa iya karena emang kalau S1 mungkin aneh dikit gitu dosen pembimbing cari aman ya Prof. Timbang aku melok kelu sama karo arek iki kan gitu ya Prof bahasa Jawa ya. Daripada ikut pusing sama permainannya anak ini gitu kan. Ini bisanya ngurus anak 5 nggak pusing, bimbingannya 5 ini bisa 1, bisa dia akhirnya yang ikut seolah-olah kayak dia yang buat skripsi kan gitu kan. Ya, tapi akhirnya Betul, saya bisa meyakinkan bahwa ini akuntansi dan akhirnya ketika tahun 2001 2002 saya jadi dosen, muncullah tuh mata kuliah akuntansi sektor publik yang diantaranya bahas dana kampanye pemilu. Itu kan keberuntungan bagi saya. Ya, betul. Jadi sudah S1-nya sudah bicara tentang sesuatu yang memang nggak terlihat. Dalam artian hal yang selama ini dipusingkan sama KPU se-Indonesia mungkin, Prof. Bagaimana dana kampanye itu tidak pernah bisa diaudit sampai hari ini, Prof. Jadi kalau saya pikir entah di negara ini entah sengaja memang dibuat seperti itu, tapi percayalah sampai hari ini tidak ada yang berani secara vulgar ngomong bahwa dana kampanye ini itu apalagi kalau dia maunya incumbent atau dia menang pemilu ya Prof ya. Pasti disetujui, akuntan publik pasti akan say yes gitu daripada panjang kali lebar kan ya Prof ya. Dan Prof sudah bicara itu. Iya benar. Yang pasti dana kampanye itu diaudit. Betul Prof. Jadi dari itu inspirasi dari almarhum Pak Malik gitu ya. Pak Malik itu mengajarkan kita untuk melihat ke depan. Jangan lihat hanya hari ini dan besok. Lihat lusa, lihat gitu. Kalau Pak Malik kan selalu mengajarkan visi begitu. Dan saya jujur sampai berdiri loh Prof. Prof. Ngomong itu berdiri saya. Jadi emang kata-katanya orang-orang hebat itu seperti itu enggak. Jadi balik lagi ya Prof ya. Begitu mengalami penolakan, terutama pada saat menyelesaikan mungkin peperangan terbesarnya itu adalah ketika S3 ya Prof ya, karena di sana promotor itu kan jauh tantangannya lebih besar, tekanannya lebih berat ke kita ya Prof ya. Kalau mamanya S3 Prof ya. Penolakannya untuk promotor saat itu apa yang sampai menyebalkan dalam tanda kutip ya lagi-lagi nanti ada promotornya jenengan nggak terima lagi ya yang saat itu merupakan sebuah hambatan gitu buat jenengan untuk melanjutkan ini jenengan bawa ke ke disertasi jenengan tuh apa pada saat itu?
Yang menyoal bukan promotor, yang menyoal itu penguji. Ya, promotor saya, Oh, malah pengujinya ya. penguji. Promotor saya berikan support. Nah, terus kasih jalan, Mas, tunjukkan ada referensi yang meyakinkan. Gitu. Menguatkan itu ya, Prof. Ya. Ya, akhirnya saya bertapa lah kira-kira gitu. Bertapa gitu di gua. Kemudian dapatlah inspirasi. Untung jenengan nggak ke barat untuk ambil kitab suci, itu tambah suwen. Akhirnya dapatlah satu referensi yang itu bagi saya seperti nemu gunung emas gitu. Menguatkan ya, Prof ya. Ya, sebuah buku yang judulnya adalah Perspective on Intellectual Capital. Oh my God. Buku yang keren sekali menurut saya, editornya Bernard Marr, sampai saya cetak dan saya jilid hardcover bagus sekali. Saya kasih kepada para penguji dan pembimbing saya tunjukkan ini loh Bapak-bapak bahwa yang pasti teorinya bukan teori di sini kan, Prof. ya, di luar, betul. Ya. Berarti secara nggak langsung Prof kan mematikan teori yang sebelumnya. Teori-teori yang ada. Tidak juga sebenarnya. Menguatkan ya, Prof ya. Menguatkan, Siap, Prof. Ya. Melengkapi. Tidak berusaha untuk ada yang habisi teori itu ya. Dan ternyata ngambilnya juga dari sebuah buku yang pasti bukan buku yang sudah ditulis dalam bahasa Indonesia gitu kan. Belum. Jadi inspirasi lah bagi saya sampai ya, akhirnya tahun 2015 itu ketika lulus S3, menjelang lulus S3 itu saya bisa nulis satu buku judulnya Intellectual Capital. Itulah buku pertama di Indonesia tentang intellectual capital berbahasa Indonesia sampai hari ini. Ini nih bukunya nih, saya tunjukkan bukunya ya. Ini buku. Aku dibagi Pro. Buku itu, Bro. Nah, ini adalah buku Intellectual Capital pertama berbahasa Indonesia di Indonesia dan sepertinya sampai hari ini. Ya, baru inilah buku tentang Intellectual Capital. Jadi kalau hari ini ada peneliti menulis tentang Intellectual Capital di Indonesia, harus kan jenengan, harus nemuin jenengan. Nyindir buku saya. Siap. Pasti akan nyindir itu karena memang termasuk baru dan seperti teori-teori yang diperbarukan gitu. Ya, cuman kalau di Indonesia, sorry to say Prof ya, kan nggak semua elemen intellectual capital, jujur ya Prof ya, kan nggak semua bisa diaplikasikan di sini Prof. Sebagian besar belum gitu ya, belum ya Prof, banyak yang belum tapi kan Prof. Ya memang dalam beberapa hal, misalnya gini, yang simpel sekali ya Mas Taufik ya, yang simpel itu soal harga orang. Nah ya, itu yang mau saya omong, ya itu kan orang tersinggung kan Prof, apa kalau di kultur kita kan ketika ngomong harga orang itu kan tersinggung orang kan. Ya, belum ada kesepakatan, maksudku belum ada kesepakatan besar untuk itu kan. Sebenarnya kan di Indonesia sudah berlaku klub sepak bola misalnya, kan itu orang dijual. Iya. Oh iya juga sih Prof. Kan orang iya Prof. Ya kan? Iya Prof. Di sepak bola lah itu berlaku. Iya Prof, benar Prof. Untung Prof juga senang sepak bola jadi bisa ngomong gitu Prof. Iya. Lah iya Prof. Tapi kalau nggak senang sepak bola kan nggak tahu dari mana orang ada harganya nih setiap individu itu kan. Jadi Iya. Perusahaan itu kan gini Mas Taufik misalnya punya perusahaan, punya karyawan itu Mas Taufik bayar dasarnya apa? Masa kerja kan? Masa kerja, tapi bukan orang Prof. Bukan orang Bro, bukan orangnya, harga orangnya. Iya, masa kerjanya kan? Iya. Gaji berdasarkan masa kerjanya gitu kan? Iya, karena tiap tahun ada kenaikan dia. Yang masa kerjanya 10 tahun bayarannya lebih mahal dari mereka yang masa kerjanya baru 2 tahun gitu kan? Lo yang dihitung loyalitasnya ya? Iya, benar. Tapi coba lihat pemain bola. Meskipun baru transfer, baru pindah, Ronaldo baru masuk di Juventus misalnya, dia gajinya lebih mahal daripada pemain Juventus yang lama-lama di Juventus kan? Betul. Nah, bahkan Juventus setengah ngemis-ngemis itu ke Sporting Lisbon itu untuk mendatangkan dia ke Italia itu kan. Nah gitu loh maksud saya. Jadi orang memang dihargai bukan sekedar berdasarkan masa kerjanya. Tapi sudah ngomong personal, kompetensinya ya. Yang nempel di diri orang itu. Yes, betul. Nah, Prof punya hal yang bisa nanti dijadikan
sebuah kesepakatan bersama nggak, Prof? Kalau suatu saat yang dinilai orang itu, umpamanya gini, Prof ya. Kalau saya salah, sorry, bisa diingatkan, Prof ya. Jadi umpamanya, saya mau daftar ke perusahaan Prof nih. Mampu mau apa, Mas? Saya marketing, Prof. Yang membedain kamu dengan orang lain, yang membuat hargamu mahal apa? Saya punya lebih dari 25.000 potensial customer database-nya, Prof. Lengkap sama anak dan cucunya, Prof. Nah, kan gitu, Prof ya. Oh ya wis, jangan kalau Prof mamanya ngerekrut saya bisa share market apa namanya, sorry, database customer ini loh, Prof, ke perusahaan Prof gitu loh. Bisa jadi mungkin berdasarkan bisa jadi ada ini enggak acuan enggak apa namanya, elemen-elemen yang bisa nanti suatu saat akan disepakati bersama bahwa harga enak emang, Prof ya. Harga individu itu sekian gitu loh, Prof. Ya, tapi pasti nggak bisa disepakati, Mas. Nggak bisa Pasti nggak bisa, Prof. Nggak bisa. Itu akan menjadi semacam apa? Kalau di akuntansi itu fair value. Ya, harga pasar. Oke. Oh, jadi dimasukkan ke situ ya? Dimasukkan ke situ ya? Oke. Apa sih yang menjanjikan? Kita kasih contoh di pemain bola saja lah. Kenapa Siap. Ronaldo yang mahal? Kita tahu ya. Ya, karena kenapa Ronaldo mahal? Kenapa Messi mahal? Karena dengan merekrut Ronaldo, klub itu berharap Ronaldo akan menyumbang potensi klub itu jadi juara, kan gitu kan? Betul. Potensi untuk menjadi juara. Indikatornya itu ya, oke. Ya, potensi akan menjadi juara. Yang kedua, karena Ronaldo populer, maka jualan jersinya akan laris, kan gitu. Karena dia good looking, terus dia memungkinkan untuk iya masuk. Ya benar. Betul kan? Iya. Orang juga akan sama. Kalau ada karyawan baru, dia masuk di perusahaan, ini orang baru masuk di perusahaan, orang ini akan punya potensi apa? Benar. Potensi yang dia miliki apa? Misalnya gini ya. Misalnya gini. Pak, Anda punya masalah apa di perusahaan Anda? Perusahaan saya punya masalahnya begini. Kalau Anda rekrut saya akan bisa menyelesaikan masalah yang ini. Potensi income yang akan masuk karena keberadaan saya di perusahaan Anda ini. Maka saya minta dibayar sekian. Oh, benar, Mas? Oh iya. Akhirnya nanti akan ada budaya seperti itu ya, Prof, ke depan ya, Prof ya. Yang bisa dibawa maunya saya, ya berarti masuk akal yang saya omong tadi ya, Prof ya. Ketika saya ngelamar di sini untuk jadi marketing, saya punya 25.000 sampai 30.000 database customer potensial. Itu masih masuk ya, Prof ya? Untuk dia iya betul. Masuk akal ya. Oke. Tapi intellectual capital tidak only soal SDM dan tidak only soal gaji, Mas. Ya, betul, Prof. Iya. Kalau sekarang ya. Ada lagi contoh simpel misalnya begini. Kita sebut merek lagi nih ya. Mas Taufik jalan di jalan raya, kemudian lihat ada gambar Pak Tua pakai topi. Ya, kemudian anaknya Mas Taufik bilang, "Pak, kita makan dulu, di depan ada ayam goreng Kentucky." Gitu. Padahal hanya lihat logo Pak Tua gitu loh. Ya, iya. Maksudnya lihat cuman gambar vektor gitu ya, cuman kayak karikatur. Iya. Logonya KFC, orang sudah tahu kalau ada logo itu berarti di depan situ ada warung KFC gitu. Pertanyaannya begini, berapa tuh harga logo? Ya mahal, lebih mahal dari perusahaannya lah. Salah jawabannya. Apa? Itu logo nggak ada harganya, tak ternilai. Oh, maksudnya priceless. Iya. Jadi lebih mahal dari apapun gitu yang ada di perusahaan itu. Begitu KFC pasang tuh harga logonya, logo harganya 10 triliun misalnya, dibayar berapa? Iya. Dibayar entah dipakai, Prof. Dibayar entah mau dibunuh, Prof. Iya, dibayar. Iya. Masuk akal. Itu juga intelektual kapital. Betul, Prof. Nah, something yang tidak tampak seperti itu, tetapi sesungguhnya dia memberi nilai, memberi value bagi perusahaan, itulah intelektual kapital. Ya. Saya kasih contoh di UMM misalnya sekarang ya, di Muhammadiyah Malang. Muhammadiyah Malang itu punya budaya, kebiasaan. Ya, misalnya sebulan sekali kita ada pengajian. Ada, Bro. Kebiasaan bagaimana dosen-dosen muda, tidak soal senioritas, tapi soal
bagaimana ta'zim kepada orang tua, itu budaya. Nah, budaya Iya. itu adalah struktural kapital, part of intellectual capital. Oke, visi misi kata yang Prof ya tadi ya, kode etik, hak cipta itu bahkan Prof masukkan ke berapa gitu yang penting itu visi misi terus kode etik, hak cipta di ketiga gitu ya Prof ya, kalau nggak salah. Jadi itu bagian dari intellectual capital. Betul. Ini kan sesuatu yang sangat besar, yang sesungguhnya sudah ada di dalam setiap organisasi, cuman selama ini tidak teridentifikasi secara clear gitu. Ya, sejatinya ya seperti yang saya tadi bilang Prof ya, sebagai pelaku sudah pernah melakukan, tapi nggak teridentifikasi, apalagi nggak ditulis, bahkan dijadikan sebuah elemen-elemen untuk mengambil sebuah keputusan. Bahkan aku bisa bilang ini bisa jadi elemen untuk apa namanya make decision loh Prof di sebuah perusahaan. Di akuntansi, ini concern saya, di akuntansi barang-barang itu tidak bisa dilaporkan dalam laporan keuangan. Nggak bisa, Prof. Apa yang mau dilaporin, Prof? Karena tidak ada nilai rupiahnya. Iya, priceless itu tadi, Prof. Ya kan? Tapi ada dan bisa dijadikan elemen. Iya, Prof. Tapi ada dan itu sangat berpengaruh bagi perusahaan. Ya. Jadi bisa jadi nanti gini, maaf lagi, Prof, saya potong. Jadi nanti bisa jadi, Prof, sebuah perusahaan itu bisa mengakuisisi sebuah perusahaan. Padahal aset yang tadi kata Prof conjunction asetnya orang belas wis. Tapi karena dia sama ini masih belum mendaftar di apa namanya di pengadilan tata niaga bahwa dia belum menyatakan bangkrut. Meskipun seok dia masih bayar pajak gitu kan. Itu bisa jadi harga fisik perusahaannya si pengakuisisi itu bisa jadi akan membeli harga mahal sekali itu karena elemen-elemen tadi Prof ya, dan itu bisa masuk akal harga sebuah. Jadi maksudnya penjualnya bisa. Ya Prof. Simpelnya gini, ini kalau yang ngomong bukan orang keuangan agak ribet kan? Iya, aku ngomong iya, Prof. Makanya dibantu kan aku dibenerkan, Prof. Aku mau ngomong itu di sini sudah ada, tapi pas ke lidahku itu kok nggak standar ya? Kok ya? Iya. Mas Taufik punya perusahaan, misalnya. Siap. Perusahaan Mas Taufik itu punya laporan keuangan. Di laporan keuangan Mas Taufik itu total aset nilai perusahaannya itu katakanlah 100. Ya, kekayaannya perusahaan Mas Taufik itu 100 misalnya. Begitu dijual tuh perusahaan itu misalnya dibeli oleh pihak lain, diakuisisi oleh pihak lain, harganya bisa jauh di atas 100 atau di bawah 100. Oke. Kalau di atas 100, bahasa teknisnya selisih antara nilai buku dengan nilai pasar. Harga pasar perusahaannya Mas Taufik itu nggak 100, tapi 2.500 misalnya. Ya kan selisih, tahu kan? Nah, selisih itu intellectual capital. Oke. Paham, aku mulai paham ritmenya. Bahkan nanti Prof ya bisa jadi akan muncul nanti para maklar perusahaan yang mau diakuisisi bisa menjual perusahaan biasa-biasa aja jadi luar biasa mahal berdasarkan elemen intelektual kapital, bisa jadi kan, Prof? Kalau bisa diidentifikasi. Maksudnya dengan Prof sekarang membuka celah untuk orang mengidentifikasi kan, berarti satu saat kan aku bisa jual, Prof. Ya memang fisiknya perusahaan ini rendah, tapi dia punya elemen intelektual kapital ini. Ya. Nah, itu loh Prof maksudku, Prof. Ya kalau namanya gini, katakanlah sekarang aku ngomong bola lagi, Prof. Persema kan sudah nggak ikut kompetisi berapa tahun, Prof? Oke. Umpamanya itu dijual kan ya lebih mahal, nggak ada pemainnya sama sekalipun kan, masih ada harganya sih, Prof. Yang dijual nama Persemanya. Iya, maksud saya itu, Prof. Nah, itu kan ya secara pemain di kehidupan nyata ya. Oke. Yang saya bicarakan tadi juga kehidupan nyata loh, Mas. Iya, Prof. Paham. Cuman aku ngomongnya kan kemana-mana, Prof. Ya kan bedanya itu katanya orang keuangan sama arek manajemen kan ngomong muter-muter aja kan gitu. Iya.
Ya, tapi Bahkan gini, Mas. saya ketika, ya siap-siap. Begini, concern saya, karena saya orang akuntansi, jadi karena aspek tadi itu, yang saya sebut tadi itu tidak masuk dalam laporan keuangan, maka saya merasa berkepentingan, ini itu barang penting. Bagi perusahaan itu ini valuable, tapi nggak masuk di laporan keuangan. Maka saya concernnya, di mana ini tetap terinformasikan. Nah, itulah makanya Oke. kemudian saya membangun framework-framework itu, yang laporan-laporan pelengkap, bukan menjadi instrumen dalam laporan keuangan, tapi menjadi laporan-laporan pelengkap. Tapi buat saya itu ya akhirnya perusahaan yang mengakuisisi atau yang diakuisisi akhirnya mendapatkan harga yang fair, Prof. Dan umpamanya kalau sekedar cuman ngomong selama ini akuntansi kuno bahwa yang dilihat cuman laporan keuangannya sebagai literasi finansial aja, ya banyak perusahaan yang dibeli atau dijual secara nggak fair harganya, Prof. Dan ini buat saya sebuah pencerahan baru, Prof. Ya, dan sesungguhnya itu di pasar sudah berjalan, sudah berlaku. Jadi bahwa perusahaan itu dibeli, diperjualbelikan, ada selisih antara harga pasarnya dengan harga bukunya. Sudah berjalan, sudah biasa, cuman ya mulai belum bisa mengikat ya, belum ada yang ngikat dalam sebuah keilmuan gitu, Prof, kan? Ya, kita hanya memotret saja. Oh, selisih inilah yang disebut dengan level. Siap. Bahkan sampai ada harga orang, itu kan kalau orang di budaya kita kan tersinggung orang, Prof. Ngomong gitu, padahal kejadian kan, Prof ya? Iya. Terus, Mas, harga sampean berapa? Nah, ini ada Mas Yunan di sini nih ya. Harganya Mas Yunan itu tentu berbeda dengan harganya Mas Taufik. Iya, pasti beda. Karena yang ada di belakang benaknya Mas Taufik dan Mas Yunan berbeda kan? Betul, iya, benar. Pun Mas Yunan sama Mas Taufik ini kerja di sebuah perusahaan yang sama, start dengan tahun yang sama, mestinya dibayar dengan harga yang berbeda. Dan dibayar berbeda pun, individu yang ada di dalamnya langsung ngomong, ya emang wajar sih gitu. Karena memang ada elemennya yang membuat, iya, Prof. Ya. Saya nggak punya data, Mas, tapi saya menduga begini, Mas. Di industri hiburan, harganya Sule pindah dari net ke trans itu. Yang dulunya juga dari trans ke net, dari net balik lagi ke trans, itu pasti ada negosiasi harga. Iya, Bro. Ada, Bro. Betul, meskipun si Sule itu baru masuk lagi di trans, orang baru kan sekarang statusnya, pasti dia dibayar lebih mahal daripada karyawan net trans yang lama gitu. Itulah harga orang. Karena kompetensi. Nyebutnya kalau bahasa akademisnya apa ya, Prof? Masuk harga orang, Prof? Iya. Value lah, nilai orang lah, nilai lah. Iya ya. Jadi value personal value. Iya. Iya, tapi kalau di bahasa Indonesia kan elek ya. Harga orang. Iya. KM. Iya. Personal value ya. Antara artis B sama-sama main di film yang sama, honornya beda. Iya benar. Meskipun sama-sama syuting 5 jamnya, bayarannya berbeda. Apa yang membedakan? Itulah intelektual kapital. Jadi secara praktis di lapangan itu ini sudah terjadi gitu. Ya. Cuman kita belum mengikatnya dalam sebuah teori gitu ya, Prof ya. Belum aware. Betul. Belum aware sehingga ketika pertama kali ini Prof ngomong pada saat ngambil tesis atau bahkan buat S3 itu dibilang kue area akuntansi tapi ngomong opoi kan gitu. Loh, bahkan kemarin Mas Taufik setelah pengukuhan, minggu lalu itu ada kawan yang guyoni saya sambil guyon gini, Mas, sampean niku orang akuntansi tapi pidato pengukuhannya ngomong bal-balan gitu. Yang jenenge contoh kan ya, ngasih hal yang paling mungkin gitu. Ya masuk akal. Iya kan emang kemarin tak baca lagi pidatonya jenengan, memang ada ceritanya sepak bola, bagaimana Cristiano Ronaldo, Messi, bagaimana mereka bernilai, itu kan
iya membawa kita itu jadi ini udah terjadi gitu dan Ya, itu biasa aja, cuman nggak ada yang memotretnya dalam kemudian diikat dalam sebuah keilmuan gitu, ya. keintelektualan tuh belum. Iya, iya, Dosen iya. juga sebenarnya sama, Mas. Di luar negeri itu udah biasa. Di luar negeri itu dosen pindah-pindah itu biasa. Siapa berani bayar mahal, dia Oke, pindah-pindah itu biasa. oke. Seperti Oh, pemain jadi bola. sampai kayak pemain bola ya kalau dosen di Kayak sana pemain itu ya. bola, ya. Oke, oke. Sebenarnya Saya tiba-tiba dari Profesor A, waktu tiga ya. tahun yang lalu dia di universitas ini, besok sudah pindah di universitas ini, besok pindah di universitas ini. Dan itu tarik-tarikan guru besar itu langsung fair emang iya ada gitu ya. Biasa aja. Kalau di luar ya. Oke. Oke, oke, Dan oke, oke. Sampai kayak gitu ya. tidak sesuatu yang apa jelek gitu bukan? Ya kalau di sini jelek, Prof. Ya kalau di sini jelek. Kemarin kemarin orang itu di UMM kok sekarang di kampus ini tahun depan ini kok kutu loncat apa guru Iya, besar kan gitu. betul. Iya ya. Iya. Iya ya. Ini kan ini juga hal baru mungkin Prof, mungkin yang bisa jadi itu biasa gitu kan. Dia sekarang menyebut dari universitas apa terus kemudian satu saat dia memperkenalkan diri dari universitas ini gitu itu biasa ya gitu ya. Iya. Keren, 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 keren. Terus ke depan Prof ya. Kan ini ilmu itu kan harus kalau buat saya pribadi karena saya pelaku usaha ya, ilmu itu yang saya hargain itu adalah ketika dia di capture dari sebuah realita gitu. Setelah di capture diikat dijadikan sebuah eh, tinjau sebuah ilmu sebagai keintelektualan di sebuah kampus katakanlah. Terus kemudian begitu itu dibalikan lagi ke real life, ke realita, pasti akan berkembang dong, Prof. Hmm. Nah, menurut Prof ke depannya ini, ketika orang-orang di dalam keseharian, elemen intelektual kapital ini yang nanti setelah musim sekarang bahwa perusahaan terbesar, perusahaan angkutan terbesar itu yang nggak punya sama sekali armada gitu. Ke depan mungkin seperti apa, Prof? Saya menduga Orang-orang yang akan jadi penilai baru. dan startup ini masih akan panjang, Mas. Ya, makin Oh gitu. semakin panjang ya. Siap, Jadi siap. ini pola ini akan agak panjang. Semakin sini kan semakin digitalisasi. Orang semakin Betul. digital, hidup semakin mudah. Siap. Tapi mungkin polanya agak berbeda. Misalnya nanti apa taksi tanpa driver ya, dan seterusnya dan Enggak, perkembangannya kayak ya, nggak ada SDM yang dibayar gitu kan maksudnya Prof kan? betul. Jadi Betul, betul. orang menjadi semakin tergantikan dengan teknologi. Maka nilai orang akan sangat tergantung pada kemampuan dia beradaptasi dengan teknologi ataupun mengembangkan teknologi. Siap, siap, siap. Tapi concern saya lebih banyak ke bagaimana jadi saya tuh meyakini segala sesuatu itu sudah terjadi di masyarakat kita, di perusahaan, praktek di organisasi itu sudah terjadi. Nah, saya berusaha memotret aja. Oh, ternyata ini begini loh, ternyata ini begini loh, ternyata ini begini. Siap, Maka siap. basis riset saya selama ini tuh, saya selalu menggunakan basis data sekunder, data yang sudah terjadi dan masa lampau. Karena saya berusaha memetakan. Jadi tidak kemudian Prof langsung bertapa di perpustakaan terus keluar saya sakti gitu ya Prof ya. Jadi malah pendekatannya kan akuntansi kan biasanya studinya kan pustaka gitu. Kalau Prof kan akhirnya enggak ini. Enggak. Mau nggak mau? Iya. Iya, sudah mulai. Iya, ini sekarang siap. Ke depan misalnya, ini mimpi ya, mimpi. Siap. Saya itu kan aslinya kan orang akuntansi sektor publik, akuntansi pemerintahan. Maka sedang saya bawa ini intelektual kapital ke sektor pemerintahan. Memotret intelektual kapital di level negara, intelektual kapital di level kabupaten kota, di level provinsi dan seterusnya. Di istilah di government ya, di government. Dan suatu saat kalau ini Prof nanti kembangkan bisa jadi yang mau daftar di istilahnya nggak sesakral sekarang, Bro. Karena sudah nggak lagi pakai ujian penerimaan calon pegawai negeri sipil.
Ya, itu Malah hanya nanti kepanjangan ya. bisa-bisa, iya malah bisa-bisa nanti orang itu datang kemudian dia apply sebuah secara Akun. online, mungkin dia tunjukkan akun bahwa kapasitas saya ini, kualitas saya ini, pengalaman kerja saya ini. Dia nggak usah ujian, nggak usah ini, justru nanti perekrutan akhirnya seperti itu, dan kita akan menemukan banyak orang-orang yang luar biasa nanti daripada sekedar menjaring secara. Iya, iya. Luar biasa Buat bahwa buat Prof, rekrutmen itu buat Prof gini, bego nggak sih Prof kalau masih cara apa milihnya kayak ngambil 3.000 orang disaring mana yang nggak terbaik, kan gitu kayak sih, nggak masih. gitu. Cuman kalau bahasa Muhammadiyah belum tercerahkan. Oh gitu ya. Ya wis, Jangan Prof lo bego-bego yang terus ngomong udah. orang. Enggak, ya belum Tercerahkan. dicerahkan. Oke. Ya bahasanya Prof lo ya. Oh, itu berarti negara sebenarnya belum tercerahkan Prof ya, untuk membuat sistem yang mungkin Ya, baru gitu Prof ya. perusahaan-perusahaan di luar kan sudah biasa. Rekrutmen itu Iya, basisnya akun, ya, siap, menyerahkan akun media sosial yang mereka miliki, dilihat siap. profilingnya, Benar, komen-komennya, benar. berteman dengan Betul, siapa, dan seterusnya. betul. Dan seterusnya. Iya, iya. Iya, di Itu. sini makanya kalau di luar mama cuma bisa TikTokan tok ya ora payu ya Prof ya. Tapi tiktokannya kita sama orang luar kan juga berbeda. Ya berbeda. Penting kita nggak gini-gini lah Prof. Nah, Enggak lah. Enggak. Ya ini menarik sekali Prof. Mungkin di penghujung acara ini yang menarik sekali buat saya itu bahwa saya tercerahkan ketika ngomong bahwa selama ini sampai sampai istilahnya sampai di ini bisa sekali ketika kemudian ini dimanfaatkan untuk mengambil kebijakan publik untuk perekrutan tenaga kerja, biar tidak seperti sekarang. Kalau istilahnya saya resign dari PNS, kan keluar. Nanti mau masuk lagi kan nggak bisa, karena memang ada keterikatan yang kalau di luar kan biasa. Ini kayak di drakor itu loh, jadi tentara, terus kemudian jadi rakyat biasa, terus jadi tentara lagi. Itu kayak ya pekerjaan biasa umum gitu, karena memang mereka punya harga masing-masing kan sebagai personal kan gitu loh. ya. Dan ini kan belum kultur ini, makanya saya bilang kultur ini apa yang diomongkan Prof terlalu maju, bahkan di real ya terlalu ke depan, terlalu ya mungkin kayak mimpi kan, kayak jenengan tadi bilang barusan, ya kayak mimpi sih kalau sekarang kita baru ngomong itu gitu. Itu yang mungkin saya bisa mungkin saya terima dengan segala hormat, dengan segala kemampuan yang saya punya Prof. Asli nih pusing kepalaku Prof. Kepalaku pusing bahas ini ya. Ini ngepasin kepala saya ini sebenarnya. Senengane. Terus di penghujung ini mungkin Prof bisa secara keintelektual, mungkin Prof bisa memotivasi adik-adik yang sekarang berkesempatan mengenyam di pendidikan tinggi itu, Prof bisa ngasih masukan apa? Terus buat orang-orang yang selama ini di luar sana yang sekarang sedang tidak pede menghadapi kehidupannya, Prof mungkin bisa ngasih sebuah pencerahan lah, apa Prof? Ya, bukan apalah ya, bukan berusaha memotivasi orang, tapi ini refleksi diri saja kalau saya. Siap. Jadi kalau mahasiswa sudah jadi mahasiswa, maka syukuri itu. Bagaimana cara mensyukuri menjadi mahasiswa itu? Ya jalani hidup sebagai mahasiswa. Ya, selesaikan tanggung jawab sebagai mahasiswa. Jangan menyia-nyiakan kesempatan. Karena persentase Betul. orang bisa kuliah itu sangat kecil dibandingkan yang tidak bisa kuliah. Syukuri. Ya, dengan cara memaksimalkan diri ketika masih menjadi mahasiswa. Itu satu. Fokus. Betul. Yang pernah saya sampaikan ke Mas Taufik. Itu piaraannya Mas Taufik. Ya, fokus. Ya. Fokus. Ya, fokus dengan apa yang sedang dihadapi. Kalau sedang menghadapi ini, ya fokus selesaikan itu. Ya, ketika saya sekolah, saya nggak jabat, nggak ngajar, nggak nguji, ya, nggak bimbing. Ya. Lepas semua, fokus satu hal selesaikan. Betul. Jadi fokus pada apa yang sedang kita hadapi. Yang kedua, kalau sekedar urusan duniawi, kita tengok ke bawah ya. Itu yang akan membuat kita menjadi punya energi. Banyak. Betul. Tidak merasa, aduh kok saya cuma gini-gini aja lah. Aduh saya bisa nggak ya begini.
kita nengoknya ke bawah, bahwa ada orang mereka yang pasti di bawah, masih ada di bawah kita. Nah, kalau kita menengoknya ke bawah dalam urusan duniawi, maka akan muncul rasa syukur. Kalau sudah muncul rasa syukur, maka akan muncul motivasi. Bagian dari ejawantah dari syukur itu adalah kemudian termotivasi melakukan sesuatu. Tidak kemudian ngelokro. Orang-orang yang mudah putus asa itu karena rasa syukurnya kurang. Nah, lihatnya nengok ke atas terus, maka tidak pernah bisa bersyukur. Nah, itu Mas Taufik yang kalau refleksi hidup saya itu begitu. Nah, terakhir Mas, closing statement saya ini profesor, tapi seperti tadi di awal saya bilang, profesor itu bagi saya adalah tahapan berikutnya saja dari setelah lektor kepala. Maka saya itu nggak suka dipanggil prof. Ya biasa aja manggil saya Cak, Mas, Cong gitu biasa aja. Nah, saya juga enak juga dipanggil prof. Itu kesannya saya udah tua gitu. Loh, karena kan selama ini kalau prof tua kan biasa, tapi prof umur 40-an itu keren. Ya, gitu loh. Prof. Di kantor saya itu kalau ada manggil prof, saya denda kasih duren sama saya. Dendai kok larang, Duren nggak musim soalnya Prof. Sama dia dendai gak kira-kira. Iya. Gitu Mas ya. Makasih banget Prof. Saya hari ini banyak hal yang tidak diceritakan di kemarin saat pengukuhan atau selama kita dulu masih bareng-bareng di satu lingkungan gitu Prof. Terima kasih sekali dan saya tercerahkan dan semoga yang gabung sekarang atau nanti yang dilihat di channel YouTube saya itu benar-benar tercerahkan. Jadi siapapun kita di masa lalu, kita masa depan seperti apa adalah tergantung dari bagaimana kita menyikapi masa sekarang. Terima kasih Prof, terima kasih sudah mencerahkan kami semua. Barokallah dan salam untuk keluarga Prof. Thank you. Salam juga buat keluarga. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.